Selamat pagi buat siswa-siswi kelas 11 MIA. Pagi ini kamu akan mempelajari ulang pendalaman materi akhir dari semester 1 kita, yaitu teori kinetik gas. Sebelum kamu mempelajari atau membahas beberapa soal, maka sekilas kita akan mengulang dan melihat kembali bagaimana suatu sistem yang terdiri dari piston dan memiliki gas di dalam tabung tersebut pada volume tertentu, dan ada suhu karena dipanasi dan tekanannya. Ketika piston ini ditekan, diberikan beban yang lebih besar, maka terjadi perubahan. Ada perubahan tekanan, dan untuk gambar yang ada ini, dalam artian suhunya tetap, maka berkurang volume dan tekanan gas di dalam piston itu bertambah. Inilah yang beberapa hal dikemukakan oleh ilmuwan pada mulanya, yaitu hukum Boyle, di mana hukum Boyle menekankan tentang suhu yang tetapnya, tidak ada perubahan suhu, maka yang berubah itu adalah volume dan tekanan. Demikian halnya dengan Charles. Charles mengubah variabel daripada pengamatannya. Dalam hal ini tekanannya yang tetap. Ketika tekanan yang tetap, maka volume gas dan suhu gas akan mengalami perubahan V/T. Dan demikian halnya dengan yang ketiga, hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac menyatakan tentang volume yang tetap. Jadi artinya bahwa gas berada pada volume yang tetap, tetapi suhu pemanasan dari luarnya berubah. Ketika suhunya berubah, maka tekanan yang terjadi di dalam piston itu pasti akan berubah. Ini yang dimaksud oleh hukum Gay-Lussac. Terakhir adalah hukum Boyle-Gay-Lussac, yang merupakan gabungan daripada beberapa pernyataan awal, Artinya, tekanan, volume, dan suhu berubah, tetapi nilainya tetap. Ini yang dimaksud oleh hukum Boyle-Gay-Lussac. Selanjutnya, ketika tekanan, volume, dan suhunya tetap, maka bagaimana dengan gas yang berada di dalam partikel gas yang berada di dalam piston, di dalam silinder tersebut? Tentu ada partikel gas, ada jumlah mol gas, ada massa gas, dan ada massa rumus daripada gas itu sendiri. Maka secara umum dinyatakan bahwa P kali V/T itu sebanding dengan jumlah mol gas dikali tetapan umum gas, N kali R. Atau pada umumnya ditulis PV sama dengan NR kali T. Dengan melakukan perubahan nilai tentang jumlah mol itu, N kecil, yaitu sebagai perbandingan massa dan massa rumus, atau sebagai perbandingan jumlah partikel dengan jumlah partikel menurut Avogadro, maka dapat dirumuskan kembali bahwa PV itu sama dengan N kali K kali T, atau PV/T sama dengan N kali K. Inilah nanti persamaan gas ideal yang umum kita akan pergunakan, Dan kalau kamu simak dari awal tadi beberapa hukum tentang P kali V/T, maka dengan persamaan gas ideal ini itu ada satu kesatuan, Jadi jangan dihafal rumusnya, tapi prinsip daripada gas ideal itu yang perlu dimengerti. Tahap kedua daripada teori kinetik gas yaitu bagaimana gerakan partikel-partikel gas yang ada di dalam piston. Bagaimana pergerakannya, bagaimana kecepatan partikel gas yang berada di dalam piston, bagaimana energinya. Kita kembali ke persamaan gas ideal, PV sama dengan N
mengerti. Jadi di dalam satu ruang yang tertutup, ruang yang tertutup ada partikel gas, maka dirumuskanlah bahwa tekanan kali volume itu sama dengan jumlah partikel gas kali massanya kali kuadrat kecepatan dibagi 3 karena ruang 3 dimensi. Secara matematis maka kita hasilkan sepertiga mv kuadrat sama dengan K kali T. Dari persamaan inilah kita hasilkan variabel baru, yaitu hubungan mv kuadrat dengan energi kinetik. Yaitu energi kinetik sama dengan setengah mv kuadrat. Berarti mv kuadrat sama dengan 2 kali energi kinetik. Atau lebih disederhanakan, energi kinetik sama dengan 3/2 kT. Jadi ini ada energi yang dimiliki oleh partikel gas yang mengalami tekanan atau yang mengalami peningkatan suhu di dalam silinder. Nah, jika ada energi kinetiknya, maka bagaimana dengan kecepatan partikel gasnya? Maka dengan mengkonversi nilai yang sama, kita perolehlah kecepatan partikel itu adalah akar dari 3 kT per M. Jadi inilah hubungan satu rangkaian tentang persamaan teori kinetik gas. Selanjutnya kita akan membahas beberapa soal. Soal yang pertama, gas ideal menempati sebuah tabung gas yang bocor dengan volume 0,6 meter kubik. Gas tidak keluar dari tabung karena suhu dan tekanannya sama dengan suhu dan tekanan lingkungan. Jika gas dalam tabung dipanaskan dari suhu 27 derajat Celcius hingga 77 derajat Celcius, tentukan volume gas yang keluar dari dalam tabung. Untuk penyelesaiannya, maka kamu harus melakukan langkah pertama, yaitu menyetarakan nilai-nilai daripada variabel gas itu sendiri. Volume sudah dalam satuan meter kubik, suhu harus dikonversi ke Kelvin, menjadi 300 Kelvin suhu awal, suhu akhir menjadi 350 Kelvin. Nah, sedangkan dikatakan bahwa gas tidak keluar pertama, yaitu karena tekanan di dalam dan di luar sama. Tetapi bagaimana kalau suhunya makin besar? Tentu konsepnya jika suhunya makin besar, tentu tekanan di dalam tabung gas ini akan makin besar. Akhirnya apa? Partikel gas akan keluar. Yang ditanya adalah berapa volume akhir. Dengan mempergunakan persamaan daripada Boyle-Galussac, maka kita peroleh P1V1 per T1 sama dengan P2V2 per T2. 3 variabel awal dan 3 variabel akhir itu mengalami perubahan akibat suhu dinaikkan. Dengan memasukkan nilainya, maka dihasilkan bahwa volume akhir daripada tabung gas tersebut setelah suhunya dinaikkan yaitu sebesar 0,7 meter kubik. Dari 0,6 ke 0,7. Jadi ada pertambahan 0,1 meter kubik. Soal yang kedua, 1,2 kg gas ideal disimpan dalam suatu silinder. Pada saat diukur, tekanannya 2 kali 10 pangkat 5 Pascal dan suhu 27 derajat Celcius. Jika sejumlah gas sejenis dimasukkan lagi, ternyata suhunya menjadi 87 derajat Celcius dan tekanan menjadi 3 kali 10 pangkat 5 Pascal. Tentukan massa gas yang ditambahkan. Jadi konsep di sini yang kita peroleh adalah ada sebuah silinder diisi 1,2 kg gas pada tekanan dan suhu 27. Kemudian ditambahkan lagi gas yang sama, ditambahkan suhunya menjadi 87 derajat dan tekanannya menjadi lebih tinggi. Maka yang ditanyakan berapa banyak gas yang ditambahkan. Konsep yang kita pergunakan, pertama kita biasakan untuk
menyetarakan nilai daripada variabel yang ada, semua sudah dalam satuan internasional. Kemudian ya, yang diinginkan adalah massa gas yang ditambahkan. Ya, tentunya kita mempergunakan persamaan gas ideal, ya, yang tadinya P kali V sama dengan N kecil kali R kali T. Tetapi karena yang diketahui bukan jumlah mol, tetapi massa, ya, maka kita mengkonversi nilainya menjadi M per massa rumus daripada gas tersebut. Dalam hal ini, M massa rumusnya itu adalah tetap. Ya, perhatikan metode perbandingannya, ya, M1 per M2, maka beberapa variabel akhirnya nanti bisa kita hilangkan karena sama. Contohnya, ya, contohnya massanya, kemudian R, ya, itu sama, ya, kemudian volumenya tetap. Maka sisanya adalah ya, massa mula-mula 1,2, massa akhir M2, dan persamaannya terakhir tinggal P1 kali T2 per T1 kali P2. Nah, dengan memasukkan nilai ini, ya, maka kita peroleh, ya, ketika ini gas ditambahkan, suhunya meningkat, tekanannya meningkat, ternyata massa akhir daripada gas itu, ya, adalah 0,8, ya, M2-nya. Nah, perbandingannya. Maka M2-nya kita dapati adalah 12 per 0,8. Akhirnya kita peroleh 1,5. Ya, sesudah ditambahkan. Jadi ada massa bertambah menjadi 1,5. Maka perubahan massa gas, pertambahan massa gas itu berarti massa akhir dikurang massa awal. 1,5 dikurang 1,2, maka dikatakanlah gas yang ditambahkan di dalam silinder, ya, 0,3 kilogram. Penerapan soal yang ketiga adalah soal yang menyatakan ada 10 liter gas ideal, suhunya 127 derajat Celcius, mempunyai tekanan 110,4 Pascal. Bila tetapan Boltzmann K 1,38 kali 10 pangkat minus 23 Joule per Kelvin, maka hitunglah banyaknya partikel gas. Ya, banyaknya partikel gas. Ya, data kembali kita samakan dari satuan liter menjadi satuan internasionalnya, konversi ke meter kubik. Ya, 10 kali 10 pangkat min 3 meter kubik, suhu dalam Celcius menjadi Kelvin. Ya, tekanan sudah dalam Pascal dan tetapan Boltzmann K-nya sudah tetap, sudah satuan internasional. Maka yang ditanyakan adalah banyaknya partikel gas. Tentu ada hubungannya dengan persamaan gas ideal kembali. Ya, PV sama dengan N kali K kali T. Tentu jumlah partikel gas N itu adalah PV per KT. Maka dengan memasukkan nilai yang sudah ada, ya, 110,4 kali 10 kali 10 pangkat min 3, itu nilai volume, kemudian nilai K-nya 1,38 kali 10 pangkat 23 kali 400, maka diperolehlah bahwa jumlah partikel gas di dalam, ya, 10 liter gas tersebut yaitu sebanyak 2 kali 10 pangkat 20 partikel. Jadi ini penerapan untuk persamaan gas ideal dengan memanfaatkan nilai tetapan Boltzmann. Kalau soal sebelumnya memanfaatkan nilai tetapan Rydberg-nya, tetapan gas umum. Selanjutnya, soal yang keempat. Suatu gas bersuhu 27 derajat Celcius berada dalam suatu wadah tertutup. Jika energi kinetiknya meningkat menjadi 2 kali energi kinetik semula, maka hitunglah peningkatan suhu yang diperlukan. Artinya pertambahan suhunya berapa.
supaya bisa energinya menjadi 2 kali lipat. Ya, nilainya kita setarakan 27 derajat Celcius, kemudian perubahan suhu, dan mempergunakan persamaan energi kinetik yang tadi sudah dijelaskan, ya, EK sama dengan 3/2 kT. Yang dibutuhkan ini adalah peningkatan suhu akibat perbandingan energinya menjadi 2 kali. Jadi kita buat persamaan perbandingan energi kinetik awal dengan energi kinetik akhir. Ya, dengan membuat kesetaraan nilai, maka 3/2 kT dan 3/2 kT di bawah bagian kedua itu bisa ditiadakan. Ya, maka tersisalah bahwa EK1 per EK2 sama dengan T1 per T2. Sedangkan EK2 dikatakan energi kinetik akhir itu 2 kali energi kinetik awal. Ya, 2 kali energi kinetik awal. Ini maksudnya ini 2 EK1. Ini maksudnya ini 2 EK1. Ya, maka nanti tersisa dia tinggal 1/2. Sedangkan suhu 300 per T2. Maka diperolehlah bahwa suhu akhir itu 600 Kelvin. Jadi ketika pada awalnya suhu 300, maka supaya energinya 2 kali lipat, maka suhu akhir harus 600 Kelvin. Di dalam derajat Celcius berarti 327 derajat Celcius. Yang ditanyakan berapa besar perubahan atau pertambahan daripada suhu, ya, suhu gas tersebut. Maka dari 320 derajat Celcius akhir dengan 27 derajat Celcius awal, maka terjadilah pertambahan suhu sebesar 300 derajat Celcius. Jadi soal ini menerapkan persamaan energi kinetik dengan metode perbandingan. Soal yang terakhir, yang kelima, yaitu suatu gas ideal berada di dalam ruang tertutup. Gas ideal tersebut dipanaskan sehingga kecepatan rata-rata partikel gas meningkat menjadi 3 kali kecepatan awal. Jadi kecepatan akhir 3 kali kecepatan awal. Jika suhu awal 27 derajat Celcius, maka tentukanlah suhu akhir gas ideal tersebut. Ya, tentunya yang kita mau lihat di sini bahwa terjadi perbandingan. Kalau nomor 4 tadi perbandingan energi kinetik, maka di nomor 5 ini adalah perbandingan kecepatan daripada partikel gas ideal. Ya, dengan mempergunakan persamaan kecepatan V sama dengan 3 kT per M. Maka karena kecepatan awal dan kecepatan akhir itu terjadi perbandingan, yaitu kelipatan, maka persamaannya juga kita lakukan hal yang sama. Sehingga ya, akar 3K per M ya, pada keadaan awal dengan 3K per M pada keadaan akhir itu bisa dihilangkan. Sehingga terakhir tinggal akar T1 per akar T2. Ya. Soal tadi menyatakan bahwa kecepatan akhir V2 3 kali V1. Maka dengan metode pengkuadratan, kita kuadratkan persamaan sebelah kiri dengan sebelah kanan, maka diperoleh ya, nilainya V1-nya hilang, tinggal 1/3 kuadrat, berarti 1/9. Dan bagian kanan juga suku sebelah kanan kita kuadratkan, maka akarnya akan hilang, tinggal sisanya 300 per T2. Ya, maka kita peroleh persamaannya 1/9 sama dengan 300 per T2. Hasilnya T2 adalah 2700 Kelvin. Ya, atau dalam besaran Celcius 2427 derajat Celcius. Jadi partikel gas ini agar kecepatannya menjadi 3 kali lipat, maka suhunya bertambah. Ya, suhu akhirnya 2427 Celcius atau sekitar 2400 derajat Celcius bertambah. Jadi inilah
topik akhir di bab 6 kita, teori kinetika, ya, sebagai dasar untuk kamu mempersiapkan, ya, melatih diri kembali untuk menghadapi ujian yang akan dilaksanakan pada minggu yang akan datang ini. Jadi, terima kasih atas perhatiannya. Kamu sudah mempelajari ulang materi semester 1 fisika dan persiapkan dirimu untuk mengikuti ujian pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020. Sampai di sini pertemuan akhir semester pertama kita. Salam sehat buat kamu semua. Salam.